Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar ketemu Bu Maya. Bu Maya, ada berlian. Siapa yang menjawab salam saya? Sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusollim ala ghairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Lahat, yang terhormat Ibu Bapak Guru beserta staf tata usaha dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kita dapat berkumpul di lapangan SMP Negeri 6 Lahat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada suri tauladan kita, tokoh idola kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Aidinul Islam. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan kultum yang bertema sombong. Seringkali orang sombong karena berawal dari derajat, kepintaran, kekayaan. Karena hal tersebut, ia memandang rendah orang lain. Seperti Fir'aun yang memandang rendah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap ia adalah Tuhan. Namun kenyataannya, ia hanyalah manusia biasa yang mati karena tenggelam di laut. Allah melarang kita untuk berbuat sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu berkali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Allah menyiapkan neraka jahanam bagi orang yang sombong. Kita tidak boleh sombong, karena saat kita lahir kita tidak punya kekuasaan apapun. Begitu juga saat kita mati. Tidak ada, segala kekayaan jabatan akan dilepas. Jadi jauhilah perbuatan sombong. Lihat bintang pakai teropong. Teropongnya malah ada syarat. Jika kalian berani sombong, maka tanggunglah di akhirat. Cukup sekian kultum dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Lahat, yang terhormat Dewan Guru dan staf TU dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita. Siapa lagi tokoh idola kita kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa dari zaman kegelapan dan menuju zaman terang menerang, yaitu Aidinul Islam. Di pagi hari ini saya membawakan tausiah yang berjudul Kaum Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ini terletak di sebelah timur Yordan dan sebelah barat Israel Palestina. Kaum ini sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Lutlah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menasehati kaum ini. Kaum ini memperburuk lagi dengan berkata, azablah kami dengan Tuhanmu wahai Lut.
Nabi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh 3 putri-putrinya untuk menjaga perbatasan kaum Sodom agar tidak ada tamunya. Jika tamunya datang ke rumahnya, maka kaum Sodom akan memperkosa atau membunuhnya. Istri Nabi Lut sebagai pengkhianat, dia berkata kaum Sodom bahwa ada tamunya di rumahnya. Kaum Sodom menobrak pintunya dan ingin masuk, tapi Nabi Lut alaihissalam meneguhkan agar tidak masuk kaum itu. Kaum itu tetap ingin masuk, tapi Nabi Lut alaihissalam menahannya. 3 malaikat tersebut berbicara, "Wahai Lut, kami utusan Allah, kau tidak usah khawatir." Nabi Lut kemudian memberhentikan tersebut dan kaum Sodom pun pergi. Ketika itu Nabi Lut disuruh untuk pergi tengah malam dan membawa istrinya dan anak-anaknya. Sebenarnya Nabi Lut berat memberitahu istrinya karena istrinya orang yang kufur dan tetap melaksanakannya, memberitahu istrinya. Mereka kabur tengah malam dan datanglah malaikat Jibril mengajak kaum tersebut. Kaum tersebut dihempaskan oleh sayap malaikat Jibril sebanyak 3 kali. Saat itu yang mendobrak itu Nabi Lut alaihissalam keluar matanya, dan Nabi Lut alaihissalam membawa daerah tersebut ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan meteor. Lalu malaikat Jibril menghempaskan kembali daerah tersebut ke bumi, dan jadilah danau. Dan sekarang tempat itu menjadi lautan yang bernama Laut Mati. Laut Mati kadar garam yang sangat tinggi sehingga tidak ada makhluk hidup di sana. Allah berfirman, barang siapa yang mendatangi tempat yang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kaum tersebut. Semoga kita tidak seperti kaum Sodom yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pertemuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima doa yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iksan. Kita minta istighfar dari Ahmad Iksan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amu wa yustafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa jamilul qadrik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ajran fil wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna alaina fi zakaratil maut wa najatan minal wa final hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Jelas agenda Islamic Relations Hadithi Tujuan Event this morning dan Alhamdulillah. Sebagai pembawa acara pada kegiatan pada pagi hari ini, jika ada salah kata saya mohon maaf.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hilaf keliru dan dosa datangnya dari saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.